Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Pina Mulyana, saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi tentang gangguan dan kelainan sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, kita akan membahas tentang penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Di antaranya yaitu, yang pertama, pola makan tidak teratur, yang kedua, sering terlambat makan, yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, yang keempat, terlalu cepat menelan makanan, yang kelima, stres, yang keenam, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, yang kedelapan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, kita masuk nih pada gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH. MAH adalah gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya adalah 1. Meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Biasanya MAH ditandai dengan gejala ini loh, beberapa nyeri perut bagian atas, muntah, dan kembung. Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya, bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, kurangi minuman berkafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Nah, yang kedua itu ada kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Penyebabnya adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejalanya, kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare disertai bintik-bintik putih. Cara penyembuhannya adalah pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan pergantian cairan intravena atau infus. Yang ketiga ada diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya seperti perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mual, atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhannya adalah diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu diperlukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Yang keempat, ada disentri. Infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebabnya 1. Disentri baciller disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella atau paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri baciller. Yang kedua, disentri amoeba disebabkan oleh infeksi parasit Bacillus 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Gejalanya seperti ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Cara penyembuhannya, istirahat yang cukup, cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kelima ada radang usus buntu. Usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Penyebabnya, penyakit usus buntu bisa disebabkan sumbatan pada usus buntu, baik sebagian atau total. Hambatan usus buntu yang menyeluruh merupakan kondisi darurat dan perlu segera ditangani oleh tindakan operasi. Gejala utama usus buntu adalah penyakit usus buntu mempunyai gejala nyeri pada perut. Nyeri ini disebut colic abdomen. Rasa nyeri tersebut dapat berawal dari pusar lalu bergerak ke bagian kanan bawah perut.
Cara penyembuhannya adalah langkah pengobatan utama untuk penyakit usus buntu melalui prosedur operasi pengangkutan usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Namun sebelum dilakukan operasi, penderita biasanya diberi obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, terutama pada usus buntu yang belum pecah namun sudah terbentuk abses. Yang keenam ada sariawan. Stomatitis oktopsa atau sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Penyebab sariawan dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari beberapa kondisi berikut. Cedera, seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain, penyakit autoimun. Seperti lupus, kondisi tertentu, seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, merokok, dan faktor genetik. Cara penyembuhannya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi dengan benar, dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium lauret sulfat. Rutin memeriksa gigi dan mulut ke dokter gigi, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, dari gangguan sistem pencernaan di atas, kita bisa loh menjaga kesehatan tersebut dengan cara 1. Pola makan teratur, yang kedua, olahraga teratur, yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan, yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, yang kelima, kelola stres, yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi, yang ketujuh, jangan menunda buang air besar, yang kedelapan, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan tidak teratur, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu MAH, kolera, diare, sembelit, peradangan usus buntu, dan sariawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.